Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ning Yuni, mahasiswi Pendidikan Agama Islam F semester 5 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan dengan judul Urgensi Pembelajaran Masa Pandemi COVID-19 pada Era Digital di MTS Miftahul Ulum Kradinan dalam perspektif sosiologi dan antropologi dengan dosen pengampu Ibu Khairun Nikmah SPDM Hum. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan terkait pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Menurut Aditya Cahyani dan kawan-kawan dalam Jurnal Pendidikan Islam dengan judul Motivasi Belajar Siswa Sekolah Menengah Atas pada Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19 tahun 2020, menjelaskan bahwa pada tahun 2020, tepatnya tanggal 30 Januari, WHO menetapkan bahwa virus corona atau disebut COVID-19 merupakan kedaruratan masyarakat yang begitu meresahkan, terutama pada lembaga pendidikan yang terkena dampak paling besar. Oleh karena itu, pada tanggal 24 Maret 2020, Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat Coronavirus Disease 2019 dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19, yang mana setiap lembaga pendidikan mampu menggerakkan dan memaksimalkan kegiatan belajar secara daring atau disebut dengan dalam jaringan. Hal ini diikuti dengan Kementerian Agama selaku tanggung jawab yang telah memberlakukan panduan kurikulum darurat terhadap madrasah untuk terlaksananya kegiatan belajar mengajar di masa pandemi, sebagaimana dalam surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang berlaku pada madrasah aliyah, Raudatul Atfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah yang lebih mengutamakan terhadap pengembangan karakter ubudiyah, akhlak mulia, dan kemandirian peserta didik. Poin selanjutnya yaitu tentang era digital. Menurut Luh Suryatni dengan judul Jurnal Teknologi Pendidikan sebagai Pelaksanaan Sistem Informasi dalam Perkuliahan Online di Masa Pandemi COVID-19, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadama menjelaskan bahwa berkaitan dengan era digital yang tidak lepas dari peran teknologi yang semakin canggih, tentunya teknologi juga ada yang lebih condong terhadap pendidikan, yang disebut dengan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan yaitu studi dan etika praktik guna memfasilitasi pembelajaran, meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, mengelola proses teknologi sesuai dengan sumber daya. Sedangkan menurut Saifuddin dalam Jurnal Pendidikan yang berjudul Adaptasi Siswa dalam Pembelajaran Daring di Era 4.0 pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 menjelaskan kegiatan belajar secara daring adalah solusi agar pembelajaran tetap berjalan di masa pandemi saat ini. Melalui pembelajaran jarak jauh yang tadinya dilakukan secara tatap muka, kini menjadi pembelajaran daring dengan menggunakan media smartphone, komputer, ataupun laptop yang selalu terhubung pada jaringan internet dengan berbagai aplikasi untuk memudahkan guru dan siswa saat pembelajaran daring berlangsung. Nah, adapun contoh aplikasi yang digunakan sebagai pendukung terselenggaranya pembelajaran daring seperti Google Meet, Zoom Meeting, Google Classroom, WhatsApp Group, e-learning, dan lain sebagainya. Mana hal ini merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan era digital khususnya dalam teknologi pendidikan di masa pandemi COVID-19 untuk terlaksananya pembelajaran daring secara efektif. Poin selanjutnya yaitu tentang urgensi pembelajaran masa pandemi COVID-19 di MTS Miftahul Ulum Kradinan. Menurut Imam Subahi dalam Jurnal Edification dengan judul Urgensi Upaya Menjaga Mutu Pembelajaran di Tengah Pandemi COVID-19 tahun 2020 menjelaskan bahwa para ahli pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran diartikan sebagai bagian dari aktivitas mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa di kelas, lapangan, laboratorium, dan tempat belajar lainnya yang terwujud dalam bentuk hasil belajar nyata yang dicapai oleh siswa berupa nilai akademik atau nilai dari mata pelajaran itu sendiri.
Adapun implikasi dari urgensi pembelajaran di madrasah salah satunya bagaimana suatu lembaga pendidikan dapat memfasilitasi dan mengelola proses pembelajaran untuk menciptakan kepuasan sebagaimana harapan siswa dan orang tua, yang mana harapan dalam proses pembelajaran adalah peningkatan prestasi belajar dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman siswa secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, berdasarkan hasil penelitian terkait urgensi pembelajaran masa pandemi COVID-19 di MTS Miftahul Ulum Kredinan, dilihat dari kacamata sosiologi dan antropologi pendidikan bahwa tetap dilakukan pembelajaran secara tatap muka atau luring di ruangan kelas yang mana guru menerapkan metode ceramah, presentasi, dan tanya jawab untuk keaktifan siswa di dalam kelas. Akan tetapi, pembelajaran luring ini hanya berlaku bagi siswa yang menetap di pondok pesantren dekat dengan MTS Miftahul Ulum Kredinan, dikarenakan siswa yang bermukim di pondok pesantren sangat dibatasi untuk menggunakan smartphone, sedangkan untuk siswa yang tinggal di rumah tetap melaksanakan pembelajaran secara daring. Yang mana siswa di rumah lebih dekat dengan orang tua mereka masing-masing, yang mana orang tua berperan sebagai pendidik di rumah yang memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan sikap kognitif, afektif, dan psikomotorik anaknya. Sebab dengan memberikan pendidikan yang baik tentunya dapat mensinergikan peran guru, madrasah, dan orang tua menjadi suatu kestabilan untuk memenuhi nilai karakter sebagai upaya pengembangan etika dan moral siswa, serta peran orang tua dalam menciptakan komunikasi yang baik semakin diperlukan, seperti menggunakan teknologi yang tersedia. Hal ini agar tidak ada yang menyalahgunakan teknologi di masa pandemi dan komunikasi dalam keluarga tetap utuh dan terjaga, serta tetap saling menghargai satu dengan yang lainnya. Selain itu, upaya yang dilakukan dari pihak madrasah untuk menyalurkan minat dan bakat peserta didik yaitu dengan memberikan fasilitas kepada peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MTS Miftahul Ulum, seperti ekstrakurikuler wajib pramuka. Selain itu, juga terdapat pembinaan bagi siswa yaitu melalui upacara, sholat duha, dan sholat duhur berjamaah. Kegiatan kepramukaan, ngaji rutin Al-Quran setiap hari Jumat, dan melalui slogan. Namun, dalam situasi pandemi sekarang ini, beberapa pembiasaan terhadap siswa tetap dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat, seperti kegiatan kepramukaan yang selalu rutin diadakan setiap hari Jumat. Adapun penilaian aspek kognisi siswa dalam proses penilaian sudah ada di MTS Miftahul Ulum Kredinan, yaitu penilaian yang dilakukan dengan mengajarkan tugas tes tulis bentuk uraian melalui WhatsApp group serta dengan pengumpulan tugas tepat waktu. Dengan begitu, pendidik mampu menilai kemampuan peserta didiknya, sedangkan penilaian psikomotorik merupakan suatu yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Penilaian psikomotorik adalah penilaian untuk menggali potensi, keterampilan, dan mempraktikkan proses keterampilan seseorang dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi pandemi seperti ini, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas melalui e-learning siswa di rumah dan memberikan tugas bagi siswa yang ada di pondok pesantren berupa PR. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas akhir saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.